Oke guys, welcome to TM Sport, channel sport terupdate. Halo Sobat TM Sport, di channel ini Sobat TM Sport akan disajikan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola, mulai dari dalam negeri hingga luar negeri. Jadi stay tune terus ya di TM Sport. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. 4 pemain yang bisa jadi pembeda untuk timnas Indonesia pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan tinggi dilontarkan Evan Dimas terkait perjuangan timnas Indonesia pada ronde 3 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan mengawali laga kualifikasi melawan timnas Arab Saudi pada 5 September mendatang. Setelah itu, timnas Indonesia akan bersua Bahrain, Cina, Australia, dan Jepang di grup C. Evan Dimas juga menyebut timnas Indonesia yang diarsiteki Sintayong mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan. Timnas Indonesia sangat bagus dan mereka kini lolos ke putaran ketiga kualifikasi, kata mantan kapten timnas Indonesia U19 tersebut. Tak hanya Evan Dimas tentunya, seluruh rakyat Indonesia juga berharap dan berdoa agar Asnawi dan kawan-kawan bisa melangkah ke fase selanjutnya dan tampil pada putaran final Piala Dunia 2026. Meski tak mudah, mengingat persaingan di grup C sangat berat, namun jika dilihat dari materi pemain yang dimiliki Sintayong, timnas Indonesia diyakini bisa bersaing. Soalnya, selain menjadi pemain andalan di klubnya masing-masing, sejumlah pilar timnas Indonesia juga syarat pengalaman serta jam terbang. Berikut tim TM Sport rangkumkan 4 pemain timnas Indonesia yang bisa jadi pembeda pada laga putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Jay Ijes sukses mengantarkan Venezia promosi ke Serie A 2024-2025, membuat namanya melambung ke langit ke-7. Sejumlah klub beken Italia dikabarkan berminat memboyong Jay Ijes via jendela transfer musim panas. Namun, bek berusia 24 tahun itu dikabarkan lebih memilih tetap bersama Venezia, klub yang sudah dibelanya sejak 2023. Di timnas Indonesia, pria yang dijuluki Bang Jay tersebut tak hanya sekadar monster di lini belakang, tapi juga tukang jagal dengan kemampuan teknis di atas rata-rata. Dengan postur 191 cm, Jay Ijes dapat dengan mudah melahap bola-bola atas, terlebih saat memaksimalkan bola mati di area pertahanan lawan. Syarat pengalaman di Eropa termasuk saat membela Go Ahead Eagles di Eredivisie Belanda, membuat pelatih Sintayong sangat mengandalkan Jay Ijes di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. 2. Calvin Verdong. Masih di lini belakang, Calvin Verdong, bek tangguh kepunyaan NIC Nijmegen, Belanda, siap bertarung habis-habisan di grup C. Meski masih terbilang baru sebagai WNI, Verdong sudah langsung nyetel dengan para pemain timnas Indonesia lainnya. Itu ia buktikan saat bentrok kontra Filipina pada laga pamungkas putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Dalam debutnya tersebut, pemain 27 tahun itu dipercaya sebagai starter. Kehadirannya membuat sisi kiri Indonesia semakin solid dan menggigit. Walaupun dapat bermain bagus di laga debutnya, sayangnya Verdong tidak bisa bermain full 90 menit. Dia ditarik keluar pada pertengahan babak kedua. Bisa dipastikan, Calvin Verdong masih masuk starting 11, baik melawan Arab Saudi maupun laga-laga selanjutnya. Timnas Indonesia butuh pemain serba bisa seperti Calvin Verdong. Dan saatnya untuk mengukir sejarah di panggung terakbar 4 tahunan besutan FIFA, yaitu Piala Dunia
2026. 3. Tom Haye. Maju ke lini tengah, seorang gelandang pengatur serangan timnas Indonesia disematkan ke pundak Tom Haye. Jenderal lapangan tengah ini punya kontribusi besar sejauh ini, termasuk membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Kematangannya bersama Heerenveen, Belanda dari 2022 hingga 2024 membuat kreator 29 tahun itu masih menjadi tumpuan dalam misi timnas Indonesia menembus putaran final Piala Dunia 2026. Serangkaian laga di grup C menjadi petualangan Tom Haye selanjutnya, dan ia siap berkorban jiwa dan raga demi nama besar Indonesia. Sukses bersama timnas Indonesia membawa berkah tersendiri bagi Tom Haye. Jelang bergulirnya musim 2024-2025, ia dikabarkan akan memperkuat klub Belanda lainnya, AZ Alkmaar. Tom Haye sendiri ketahuan berada di markas AZ Alkmaar setelah ada sebuah foto yang diunggah di media sosialnya. Tom Haye menulis caption, "Walk down." Unggahan beserta caption itu langsung memicu spekulasi di kalangan pecinta sepak bola timnas Indonesia. Sebab AZ Alkmaar juga rupanya bukan tempat asing bagi Tom Haye. Dia adalah alumnus akademi klub tersebut. Bergabung sejak 2006 hingga 2012, setelah tampil gemilang di level junior, Tom dipromosikan ke tim utama pada 2012. 4. Martin Paes. Selain Jay Idjes, pemain timnas Indonesia lainnya yang bakal mentas di Serie A 2024-2025 adalah Martin Paes. Empoli dikabarkan berminat memakai jasa kiper FC Dallas tersebut. Empoli bahkan sudah mengirimkan proposal penawaran dengan harapan Paes bisa secepatnya diangkut ke Stadion Carlo Castellani. Kehadiran Martin Paes di bawah mister gawang timnas Indonesia melengkapi kemewahan starting 11 Shin Tae-yong. Kedatangan kiper 26 tahun tersebut memang akan membuat Hernando Ari yang selama ini menjadi tumpuan bakal tergeser. Kendati begitu, setidaknya timnas Indonesia punya dua kiper tangguh, di mana Martin Paes akan diplot sebagai kiper utama, mengarungi beratnya laga di grup C. Fans timnas Indonesia setidaknya bisa lebih tenang karena Paes sosok penjaga gawang syarat pengalaman. Namun, kiper berusia 26 tahun tersebut masih diragukan bisa membela timnas Indonesia. Pergantian status Martin Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB ke PSSI di FIFA terganjal statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Sang kiper pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21 dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. Kita doakan semoga ada keajaiban untuk Martin Paes dapat segera membela timnas Indonesia. Bagaimana menurut Sobat TM Sport? Optimis timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Demikian berita terupdate dari TM Sport. Jangan lupa saksikan berita-berita terupdate selanjutnya dari TM Sport ya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.